demi rasa aman dalam hidup kita, kita kompromi dengan dunia, kita kompromi dengan kejahatan, kita kompromi dengan dosa. Sebagai garam kita bisa kehilangan rasa asin kita. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 36. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan dan banyak orang akhirnya bisa ditarik datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita dipanggil Tuhan untuk membawa pengaruh yang baik, pengaruh kebenaran, pengaruh kerajaan Allah bagi dunia ini. Kehidupan kita, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan Kristen yang bisa menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Melalui perikop yang kita baca pagi hari ini, kita bisa melihat kebenaran bagaimana Yesus bisa menarik banyak orang datang kepadanya. Itu juga dipengaruhi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan melihat satu ayat terlebih dahulu. Ayat 32 dikatakan di sana seperti ini. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus berkata bahwa kalau dia ditinggikan, maka ia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Saudara-saudara, memang ayat ini dalam konteks yang kita baca di perikop ini berbicara tentang kesiapan Yesus untuk masuk di jalan penderitaan menggenapi rencana Bapa. Dia harus menyerahkan dirinya, dia berkorban, mati di atas kayu salib. Di mana Yesus ditinggikan di atas kayu salib dan membawa keselamatan kepada banyak orang. Melalui kematiannya, maka semua orang di segala abad, semua orang di muka bumi ini beroleh anugerah untuk datang kepada Bapa, untuk mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi dalam pengertian kehidupan kita saat ini, dalam implikasi hidup iman kita saat ini, kita juga dipanggil untuk meninggikan nama Yesus. Kalau kehidupan Kristen kita meninggikan nama Yesus, maka kehidupan kita itu mengalirkan kuasa Tuhan, wibawa kerajaan Allah, sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada membuat orang itu akan ditarik Tuhan untuk bisa datang kepada Bapa juga. Bagaimana kita meninggikan Yesus? Apakah meninggikan Yesus hanya sekedar kita berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab? Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana memuliakan Tuhan. Kita lihat ada beberapa ayat yang akan jadi perhatian kita. Ayat 24. Yang pertama ayat 24. Kita baca begini. Ayat 23 dulu. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus berkata bahwa dia akan menerima kemuliaan dari Bapa. Kapan itu terjadi? Ketika dia menyerahkan dirinya mati bagi manusia berdosa untuk menebus dosa-dosa mereka. Alkitab berkata bahwa
karena ketaatan Yesus Kristus, dia mati sampai di atas kayu salib, maka Bapa meninggikan Yesus. Bapa mempermuliakan Yesus. Perumpamaan yang diberi oleh Yesus adalah tentang biji. Biji hanya akan jadi biji selama-lamanya, benih hanya akan jadi benih selama-lamanya kalau tidak ditanam. Tidak ditanam. Kematian Kristus membawa kehidupan bagi setiap manusia berdosa. Kematian Kristus memberikan kehidupan kekal bagi manusia yang berdosa, manusia yang mati karena dosa-dosanya. Demikian juga kehidupan Kristen. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Untuk apa? Ditanam di ladang Tuhan. Rasul Paulus berkata, dia punya kerinduan yang besar. Yang ku kehendaki ialah, aku bersekutu dengan kematiannya, kematian Kristus. Supaya sebagaimana kuasa Bapa itu menghidupkan, membangkitkan Yesus, kita pun juga mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita mengalami kemuliaan hidup ini melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita hanya akan meninggikan Yesus kalau kita rela mati terhadap diri kita sendiri. Kita rela mati terhadap keinginan daging kita. Kita rela mati terhadap ego kita. Mati terhadap kepentingan kita sendiri. Mati terhadap ambisi pribadi. Demi hidup untuk Kristus. Kita hanya bisa meninggikan Kristus kalau kita rela menyangkal diri. Ini yang dikatakan Yesus di ayat yang lain. Hanya orang yang mau menyangkal dirinya. Hanya orang yang mau memikul salibnya yang layak menjadi murid-muridku. Kita hanya bisa meninggikan Yesus kalau kita rela menyangkal diri dan hidup bagi Kristus. Mati terhadap ambisi pribadi dan hidup terhadap rencana Allah yang mulia. Mati terhadap keinginan daging dan hidup terhadap keinginan roh yang memimpin kita. Ini perjuangan yang sulit pasti. Karena setiap kita punya keinginan. Setiap kita punya obsesi, punya mimpi, punya ambisi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin meninggikan Yesus Kristus, kita harus rela melepasnya dan menggantikannya dengan impian Tuhan, dengan keinginan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita rela mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Kristus, maka kehidupan kita tidak pernah sia-sia. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bermakna, karena melalui hidup kita ada jiwa-jiwa yang akhirnya datang kepada Tuhan. Melalui kehadiran kita di dunia ini, ada banyak orang yang mengenal Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita hanya mungkin bisa meninggikan Yesus Kristus kalau kita mencintai Tuhan lebih dari nyawa kita sendiri. Salah satu masalah manusia sejak manusia jatuh dosa adalah ada kebutuhan yang luar biasa untuk
selalu dikasihi dan merasa aman. Ada perasaan takut kalau ditolak. Ada perasaan takut kalau tidak dikasihi. Ada perasaan tidak nyaman karena tidak diterima oleh orang lain. Ketakutan untuk tidak dikasihi, ketakutan untuk tidak diterima, inilah yang membuat banyak orang Kristen kompromi dengan dunia ini. Membuat banyak orang Kristen kompromi dengan dosa. Membuat orang Kristen tidak punya sikap yang tegas terhadap godaan dunia ini. Karena dia sangat ingin sekali selalu diterima dan dikasihi oleh orang lain. Saudara-saudara, seharusnya dalam keyakinan iman kita punya keyakinan teguh, kita punya satu prinsip yang tegas bahwa kasih Tuhanlah yang bisa memuaskan kita. Penerimaan dari Tuhanlah yang kita harapkan. Dan puji Tuhan sebenarnya melalui korban Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah dikasih oleh Tuhan secara sempurna. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan tidak peduli bagaimana masa lalu kita, betapa gelap masa lalu kita, betapa luar biasa jahatnya kita di masa lampau. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan, Yesus mati di atas kayu salib bukan pada saat kita rajin berdoa, bukan pada saat karena kita ini orang yang rajin beribadah. Enggak. Yesus memutuskan menyerahkan nyawanya. Yesus memutuskan untuk memberikan nyawanya ganti penebusan manusia yang berdosa pada saat manusia berdosa. Bukan karena manusia itu sudah dalam keadaan baik-baik saja. Tidak. Manusia sedang berdosa. Keadaan manusia yang begitu jahat. Tetapi karena kasih Bapa itu sempurna bagi manusia. Karena kasih Yesus Kristus itu sempurna bagi manusia. Maka dia tetap memutuskan, memilih untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Bukankah itu kasih yang sempurna? Kalau kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, seharusnya kita tidak mengejar kasih dari manusia dan akhirnya kita demi rasa aman dalam hidup kita kompromi dengan dunia. Kita kompromi dengan kejahatan. Kita kompromi dengan dosa. Sebagai garam kita bisa kehilangan rasa asin kita. Kalau itu terjadi, maka kehadiran kita sebagai orang Kristen tidak berguna lagi di dalam dunia ini. Tuhan ingin, Tuhan panggil kita hadir di sebuah tempat, menggarami dunia, membuat sebuah komunitas menjadi lebih indah, lebih manis, lebih baik, lebih sehat. Itu maksud Tuhan. Kenapa Tuhan hadirkan kita di sebuah tempat, di sebuah masa, di sebuah waktu. Tuhan ingin melalui kehadiran kita menjadi garam, menjadi terang. Kalau kita mencintai Yesus lebih dari nyawa kita rela kalau memang harus kehilangan sahabat, kehilangan teman baik, kehilangan kesempatan yang baik, kita akan rela. Dan kita juga tidak akan pernah padam untuk bercerita, bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sudah menebus dosa mereka. Tuhan ingin mengubah kehidupan mereka melalui Yesus Kristus Tuhan.
Jadi, apakah cinta kasih saudara kepada Tuhan lebih dari nyawamu? Apakah engkau rela kehilangan reputasi? Engkau rela kehilangan jabatan? Engkau rela kehilangan sahabat demi Yesus Kristus? Kalau itu harus, iman kita diuji kualitasnya. Tetapi kalau akhirnya kita berani melewati semuanya, kita sedang meninggikan Yesus Kristus, maka Tuhan akan menarik orang-orang itu datang kepada Dia. Yang ketiga ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bagaimana kita meninggikan Yesus? Tadi yang pertama kita sudah belajar, meninggikan Yesus berarti kita harus rela mematikan keinginan daging kita, mematikan ambisi dan ego kita, dan hidup bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah, bagi rencananya yang mulia dalam hidup kita. Yang kedua, kita mencintai Tuhan lebih dari nyawa kita. Kita akan terus bersaksi, kita akan terus menyatakan iman kita apapun yang terjadi. Kita akan setia, kita akan berdedikasi, kita akan terus memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, meninggikan Yesus. Caranya bagaimana? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara-saudara, kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan mungkin di gereja bisa dengan berbagai macam cara. Kita bisa jadi penata layanan gereja, kita bisa jadi pembimbing anak-anak, pembimbing pemuda remaja, kita bisa memimpin renungan, kita bisa memimpin pujian. Tetapi bisa juga kita melayani seseorang secara langsung. Misalnya mendoakan orang sakit, membimbing orang untuk kembali ke jalan yang benar. Membimbing orang untuk bisa mengerti firman Tuhan, membimbing orang untuk bisa mengenal Tuhan. Saudara-saudara, meninggikan Yesus berarti melayani Yesus dengan banyak hal. Di gereja mungkin ada batasnya, karena pelayanan gereja sudah diatur sedemikian rupa. Dan kalau yang terlibat pelayanan cukup banyak, akhirnya kita harus antri, ada jadwalnya. Tetapi kalau kita tidak dijadwal pelayanan di gereja, apakah kita nggak melayani Tuhan? Oh, harus terus melayani Tuhan. Karena pelayanan Tuhan tadi yang saya bilang, bisa semuanya diwadahi di gereja, dikoordinir pelayanan gerejawi, atau bisa juga kita lakukan secara pribadi. Kita punya teman, kita punya tetangga, kita ketemu dengan banyak orang. Sebenarnya kita bisa melayani mereka. Melalui apa? Kerelaan kita untuk dipakai Tuhan. Mungkin kita memberi semangat kepada mereka. Kita memberikan nasihat kepada mereka. Kita memberikan solusi kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Intinya melayani Tuhan adalah kita hadir dalam hidup orang lain, sehingga orang lain itu kebutuhannya untuk mengenal Tuhan, kebutuhannya untuk mengerti kebenaran Tuhan, kebutuhannya untuk mengalami kasih dan kebenaran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, itu mereka bisa alami, mereka bisa terima, karena kita beri diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, semakin kita giat melayani Tuhan, kita semakin meninggikan Kristus. Jadi pusat dari pelayanan kita bukan aktivitas. Pusat pelayanan kita itu bukan gereja kita. Pusat pelayanan itu bukan kelompok kita. Pusat pelayanan, tujuan pelayanan adalah Yesus Kristus. Melalui semua pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, tujuannya satu,
nama Yesus ditinggikan. Nama Yesus dikenal oleh banyak orang. Nama Yesus akhirnya dipuji dan dicintai oleh banyak orang. Itulah pusat dan tujuan satu pelayanan. Makanya tadi di ayat 26 tadi, Yesus berkata, tidak hanya barang siapa melayani aku, tetapi dia juga berkata, ia harus mengikuti aku dan kemanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Ini bagian yang sangat penting sekali bagi para pelayan Tuhan, bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Kita tidak boleh melayani itu semau-mau kita. Kita tidak boleh melayani itu hanya untuk memuaskan diri kita. Hanya untuk membuat supaya kita senang. Kita harus sudah melewati saat melayani itu bukan sekedar untuk aktualisasi diri. Supaya kita bisa tampil. Supaya kita kelihatan di depan orang lain. Tidak. Yesus berkata, orang yang melayani itu, pelayanku itu, mengikuti aku, di mana aku berada, di situ dia berada. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melayani Tuhan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin kita dengar, ada banyak orang melayani kelihatannya luar biasa. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan tidak seperti itu, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita mungkin lihat ada orang kelihatannya kok luar biasa pelayanannya. Tetapi kalau kita tahu itu bukan kehendak Tuhan untuk kita lakukan, kita nggak perlu niru-niru orang. Kita perlu tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita harus mengerti betul prinsip firman Tuhan. Jadilah pelayan di mana Tuhan ada, kita ada. Kita melayani seseorang karena kita tahu Tuhan ingin kita melayani dia. Makanya ini satu peringatan bagi orang-orang yang melayani Tuhan, harus selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan peka dengan pimpinan Tuhan. Tidak boleh kita hanya mutar-mutar dalam rutinitas pelayanan kita. Tidak boleh kita hanya ikut-ikutan orang lain melayani. Tetapi kita harus selalu peka. Tuhan ingin kita lakukan apa. Kita peka dengan pimpinan Tuhan. Tuhan arahkan kita kemana. Apa yang harus kita lakukan. Kita harus selalu membuka pikiran, membuka hati. Untuk bisa mengerti. Bagaimana Tuhan memimpin, kemana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan mengarahkan langkah-langkah kaki kita. Kalau pelayanan kita seturut dengan kehendak Tuhan, kalau pelayanan kita sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pelayanan kita meninggikan nama Yesus. Pelayanan kita mempermuliakan Bapa. Bukan sekedar aktivitas gerejawi atau aktivitas pelayanan. Tetapi itu sebuah aktivitas yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang membawa dampak yang besar. Di mana melalui pelayanan kita, banyak orang akan ditarik oleh Tuhan datang kepadanya. Banyak orang akan diubahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang kita layani. Jadi saudara-saudara, Yesus sudah mengajar kepada kita bagaimana sebagai manusia, firman Allah yang menjadi manusia, dia meninggikan Bapa. Dan apa yang dilakukan Yesus itu menghasilkan kemuliaan. Bapa memuliakan Yesus. Yesus juga rindu, Yesus memanggil kita saat ini. Hidup kita
apapun situasinya, kita tidak tahu masa pandemi COVID-19 sampai kapan ini berhenti. Tetapi apapun situasinya, apapun keadaannya, kita bisa memastikan hidup kita terus meninggikan Yesus. Hidup kita terus memuliakan Yesus. Yang pertama, setiap hari, setiap saat, mari kita relakan diri untuk mati dari keinginan daging kita, mati dari keinginan untuk berdosa, dan selalu siap hidup bagi Yesus, hidup bagi kebenarannya. Yang kedua, mari setiap kita mencintai Yesus apapun keadaannya, apapun tawarannya. Cintai Yesus, cintai Tuhan lebih dari nyawa kita, lebih dari reputasi, lebih dari rasa aman kita. Yang ketiga, mari kita tinggikan Yesus melalui pelayanan kita. Jangan jadikan pelayanan sekedar aktualisasi diri, sekedar memuaskan diri sendiri, tetapi kita melayani karena kita tahu Yesus yang menyuruh kita melakukannya, Yesus yang memakai kita untuk melakukannya, Yesus yang menghendaki kita lakukan pelayanan tersebut. Terpuji namamu, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah.